Tidak perlu ditanyakan. Aku bersedia mati untuk kamu. Kakang ingin Adi lebih cepat naik pangkat? Tentu. Apa perlu aku nangkap Guryang lagi? Gusti Prabu tidak akan menaikkan pangkatku kalau melihat orang botak itu yang nangkap Kakang. Aku tidak akan ngomong apa-apa. Percayalah, Adi. Aku kan kakakmu. Kalau dia yang ngomong, bagaimana? Jadi... Maaf, Kakang. Bukannya Adi tidak mau diikuti Kakang. Semuanya ini demi kemajuan Adi, yang juga akan menyangkut nama baik Kakang. Aku mengerti. Aku mengerti, Adi. Aku bisa pulang ke Gunung Pamayang. Pokoknya, aku selalu siap membantumu. Kalau kedudukan Adi sudah mapan, Kakang Abilawa boleh datang ke rumah Adi kapanpun. Iya. Kalau Kakang tidak keberatan, kuda Kakang akan Adi pakai untuk membawa tawanan ini, supaya lebih cepat sampai ke Madangkara. Oh, boleh. Aku bisa lari. Aku tahu jalan pintas hutan yang menuju ke Gunung Pamayang. Curik sia! Awas! Akan kuparah kamu! Awas kamu kalau bikin susah adikku. Sudah selesai, Adi. Berangkatlah. Sampai nanti, Kakang. Nah. Ampun, Gusti Prabu. Dialah orang yang telah meracun sungai Citiis dan menyuruh orang meracun Gusti. Apa salah kami? Maka kau tega melakukan kejahatan pada rakyat kami. Dan apa salahku? Sampai kau tega mau meracuniku. Sebentar lagi negerimu akan hancur, Brahma. Anak cucu orang-orang yang kau basmi sedang menyusun kekuatan untuk menghancurkan kekuasaanmu. Bahkan mereka sudah menyusup di lingkungan Kedaton ini. Diam kau! Katakan, siapa mereka? Hukumanmu akan ringan kalau kamu mau mengatakannya. Ayo katakan! Ayo! Kau akan dihukum picis kalau tidak mau membantu kami. Ini. Masukkan dalam penjara. Perintahkan tabib untuk mengobati lidahnya. Ampun, Gusti Prabu. Hamba menemukan persembunyian orang itu di desa Jampang Kolot. Hamba terpaksa membunuh 5 orang anak buahnya. Yang menurut guru hamba
Dia bernama Ki Busur. Ki Busur. Adik seperguruan Durgalapati. Pantas dia menaruh dendam pada Madangkara. Tapi sebenarnya, kita tidak pernah punya masalah dengan Durgalapati secara langsung. Kematian orang itu juga bukan di tanganku. Ampun, Gusti Prabu. Ki Busur hanya alat yang dipergunakan oleh orang-orang Kuntala pemberontak. Dan ternyata, dugaan hamba tidak meleset. Terbukti Pranaka menemukan mereka di Jampang Kolot. Hampir semua penduduknya adalah bekas tawanan orang-orang Kuntala, pengikut Kebu Mundarang, yang kita bebaskan. Kalau begitu, segera amankan desa itu. Kalau perlu, kumpulkan seluruh penduduk desanya. Dan jadikan desa itu daerah tertutup yang harus kita jaga dengan ketat. Baik, Gusti Prabu. Hamba akan laksanakan bersama Panglima Ringkin dan Narapati Kamasuta. Untuk jasa Pranaka, saya menganugerahkan rumah jabatan di lingkungan samping kiri istana. Pranaka, apa bukan desa Jampang Kolot yang kebakaran? Betul, Gusti. Aneh. Hah! Ya! Periksa lebih dekat. Apa ada korban? Ya. Kampung ini sengaja dibakar. Lihat. Hampir semua rumah terbakar. Padahal letaknya cukup berpencar. Cuma siapa yang membakar?
Itu yang perlu kita selidiki. Tidak ada korban, Gusti. Mungkin desa ini sengaja dibakar. Bisa jadi. Sebab kalau telah terjadi perampokan, pasti ada korban manusia. Bahkan binatang piaraan pun tidak ada yang mati terbakar. Pasti desa ini sengaja dibakar. Mungkin berkaitan dengan tertangkapnya Ki Busur di desa ini. Dan bukan mustahil, Telik Sandi kita yang menyelidiki Jawat dibunuh di tempat ini. Ya benar. Berarti dugaan Dinas Senopati mendekati ketepatan. Desa ini dijadikan pusat kegiatan bekas pemberontak Kuntala dan anak keturunan mereka. Apa tindakan kita selanjutnya, Kanda Ringkin? Selidiki kemana mereka pindah. Berikan tugas pada semua bekal, akuwu, dan lurah desa untuk membuat laporan warga yang masih keturunan orang Kuntala pemberontak. Hamba Gusti. Aku tidak mampu lagi menjamin keselamatan kalian dari tindakan hukum pejabat Madangkara. Karena jabatanku sudah resmi kulepaskan. Jadi sebaiknya sekarang kalian memikirkan jalan yang terbaik. Apakah kalian akan tetap berusaha di sini? Atau akan pindah? Mestinya Gusti tidak usah mundur dulu. Sebelum usaha kita ini semakin maju. Telingaku terlalu bising, Ranggalela. Mereka sudah tahu bahwa aku salah seorang pemilik dari rumah hiburan ini. Dan mereka mengatakan, kau yang bicara. Ah, itu bohong, Gusti. Gertak Sambal. Mana mungkin hamba mengatakan seperti itu? Hamba tahu hukum di Madangkara. Bahwa petinggi negara tidak boleh memiliki usaha secara pribadi. Tapi semuanya sekarang telah terjadi. Mungkin mereka mendengar dari petinggi langganan kita yang lain. Saya pernah mendengar Tumenggung Rana Jiwa menanyakan hal itu pada Narigaluh. Kapan? 2 pekan yang lalu. Minumlah, Kakak. Siapa sebenarnya pemilik tempat hiburan ini? Den Ranggalela dan Gusti Ranggata. Oh, dari mana kamu tahu kalau Ranggata pemilik tempat ini? Ah, Den Rana. Pertanyaanmu seperti Telik Sandi saja. Sebagai langganan, boleh kan? Kalau aku datang dan ngutang, biar gampang untungnya. Yang membayar itu memang Den Ranggalela. Tapi yang menjaga segalanya, soal keamanan, itu adalah Gusti Ranggata. Benar ceritamu ini? Sungguh, Kakang? Bodoh.
Rana Jiwa itu kan pimpinan Telik Sandi Madangkara. Pantas Rengkin langsung menuduhku. Sebaiknya bagaimana langkah kita, Gusti? Tetap. Anggap tidak pernah ada apa-apa. Dan kau harus terus berkeras, mengaku sebagai pemiliknya. Yang penting, kau dan kau Kamal. Kalian berdua adalah bukan orang Kuntala. Karena sekarang orang Kuntala semuanya sedang diselidiki. Dan Senopati Indra Kumala sedang mencurigai kalian. Hamba memang bukan orang asli Madangkara. Karena orang tua hamba dari Ajong Kidul. Tapi tuduhan terhadap hamba sebagai orang Kuntala itu terlalu kejam buat hamba. Seperti Gusti tahu sendiri, hamba asli orang Madangkara dari Karangpatoman. Tuduhan itu benar-benar mengganggu perasaan hamba. Aku kenal kelakuan para petinggi. Karena mereka gagal menciptakan suasana aman di kota raja, mereka mencari kambing hitam. Bahwa orang Kuntala lah yang membuat kekacauan. Bahkan bencana alam sekalipun dituduhkan sebagai perbuatan orang Kuntala. Dan kambing hitamnya sekarang meringkuk di tahanan. Siapa, Gusti? Aku tidak tahu pasti. Apa dia orang Kuntala? Itulah yang paling kusesalkan. Dia sama sekali bukan orang Kuntala. Manusia pelayangan, pengembara. Sama halnya seperti saudara sepupunya Durgalapati. Pokoknya tindakan petinggi-petinggi muda sudah membabi buta. Dan herannya Prabu Brahma menurut saja. Kau masih mau padaku? Meski aku sudah pensiun jadi petinggi Madangkara, Nyai. Saya tidak mencintai pangkat, Kakang. Tapi saya mencintai pribadi Kakang. Perbawa Kakang. Boleh kan saya terus mencintai Kakang? Anak ini selalu membuat aku tetap merasa muda. Darcy, kamu tahu, aku lebih rela menyerahkan warisanku padamu daripada untuk istri dan anakku Magada. Ah, Kakang, saya jadi malu. Jangan bicara soal warisan. Itu sama saja bicara soal kematian. Saya ingin lebih lama lagi bersama Kakang. Nyai, tutup pintu dan jendela, Nyai. Mban. Ya? Tolong panggilkan Kakang Pranaka sebentar. Katakan, aku ada pesan dari Ayahanda. Baik.
Gusti Pranaka. Ada apa, Nyi Emban? Gusti dipanggil Den Ayurani. Katanya ada pesan dari Gusti Sepuh. Dewi Bulan menjerat Raja Wali. Hati-hati, patah sayapnya. Bila cinta berlabuh di hati, tiada tahan, ingin berjumpa. iya tuh. Maafkan Den Ayu. Ada perlu apa memanggil saya? Saya tidak mau mengganggu Tuan kalau terlalu sibuk. Tidak terlalu. Kalau memang penting, silahkan Den Ayu mengutarakan. Oh. Kakang, bolehkah saya memanggil Kakang pada Tuan? Kalau memang Den Ayu suka, saya tidak keberatan. Apa nanti tidak ada yang keberatan kalau saya memanggil Tuan dengan sebutan Kakang? Maksud Den Ayu? Mungkin Kakang sudah punya kekasih? Saya belum punya kekasih, Den Ayu. Oh. Saya ingin bicara dengan Kakang. Tapi jangan di sini. Teman-teman saya itu usil. Tapi... Alah, sebentar saja. Dasar genit, bisa saja dia cari alasan. Tapi memang gagah ya. Cuma agak canggung. Maklum, saya dengar dia orang dari gunung. Jadi, tata keramanya masih tersimpan dalam perut. Ada apa, Den Ayu? Aduh, jangan panggil Den Ayu. Panggil saja namaku atau Nimas. Aku kan bukan majikanmu. Tapi Den Ayu putri majikan saya. Bukan. Ayahanda Ringkin sekarang adalah teman sejawat Kakang. Sama-sama petinggi Madangkara. Tapi... Iya kan? Iya. Lalu ada apa nih, Mas? Kakang Pranaka, nanti malam disuruh datang ke rumah oleh Ayahanda. Tadi saya ketemu Gusti Panglima. Tidak bicara apa-apa. Mungkin lupa. Orang tadi nyuruh. Sini saya bisiki. Nimas sangat mencintaimu, Kakang. Bu, saya panggulkan. Tidak usah, Nak. Sudah biasa. Sini, tidak apa-apa. Daripada saya melenggang. Kamu pasti bukan orang sini. Aku belum pernah lihat kamu. Saya orang gunung, Bu. Orang Pamayang. Jauh sekali. Mau apa kau kemari? Sebenarnya saya mau ke Madangkara. Ke Madangkara? Kalau begitu kamu nyasar. Tidak mungkin, Bu. Saya sudah tanya. Desa ini juga bagian dari Madangkara. Memang, desa Pakis ini adalah bagian dari Madangkara. Tapi letaknya paling ujung timur. Kalau kamu terus berjalan ke sana, kamu akan sampai ke negeri Tanjung Singguru. Nyasar. Jadi... Mestinya, waktu di pertigaan desa Haur Koneng, kamu ambil jalan yang ke kiri, bukan sebaliknya. Waduh! Jadi... Ya harus balik lagi. Celaka. Saya bisa terlambat.
Langkah kerja mereka benar-benar rapi. Sehingga para sesepuh Madangkara pun sudah termakan hasutan tanpa disadari. Paman Wikalpa sudah berhasil saya yakinkan. Tetapi Paman Aragani dan Paman Ranggatal masih tetap keras. Menurut Tumenggung Magadha, putra Paman Ranggatal, mereka gagal mencapai kesepakatan untuk memberontak waktu mengadakan pertemuan di rumah Paman Ranggatal. Siapa saja yang datang? Hampir semua. Hanya Paman Aragani yang tidak datang. Tapi diwakili kedua anaknya, Lasmini dan Lesmana. Kelihatannya kedua putra Paman Aragani itu juga bersikap memusuhi pemerintah. Kemarin terjadi bentrokan kedua orang itu dengan Dewi Mantili. Ada persoalan apa? Bermula dari persoalan lama. Gusti Dewi mengusir Lasmini karena alasan selalu membuat kekacauan dan mengganggu Gusti Prabu. Kemudian Lasmini mulai mengungkit jasa, termasuk perlakuan pemerintah terhadap Paman Aragani. Peristiwa ini jangan dianggap sepele. Peristiwa besar, seperti pemberontakan dan pembelotan, biasanya diawali dari sebuah ketidakpuasan. Lesmana dan Lasmini memungkinkan untuk bertindak di luar dugaan. Mungkin kalau Paman Aragani akan lebih arif dalam menilai semua persoalan. Saya belum mendengar laporan dari Pranaka mengenai rencana pencarian orang-orang Jampang Kolot yang lari dari desa mereka. Saya sudah menyuruh dia kemari, tapi belum juga datang. Biasanya, dia selalu tepat waktu. Saya tidak pernah merencanakan harus jadi apa saya nanti. Semuanya terserah Dewata. Saya diterima mengabdi pada Gusti Prabu saja. Sudah sangat bahagia. Dulu Kakang boleh berpikiran seperti itu. Sekarang harus tidak lagi. Hidup harus dengan rencana, Kakang. Kedudukan Kakang sekarang sudah cukup baik. Tapi masih bisa terus meningkat. Paling tidak, Kakang harus meraih pangkat setinggi ayahanda sebagai Panglima Madangkara. Buat apa saya harus memusingkan cita-cita? Menurut guru, menjadi abdi yang baik jauh lebih mulia daripada menjadi tuan yang buruk. Prajurit yang pemberani jauh lebih mulia daripada panglima yang pengecut. Kakang Pranaka, pikiran seperti itu sudah usang. Orang tidak akan pernah mau mendengarkan sebuah kebenaran dari mulut jelata. Mereka akan lebih manggut-manggut mendengarkan kebohongan dari mulut pembesar. Jangan pungkiri ini, Kakang. Saya tidak mau menjadi istri prajurit biasa, Kakang. Saya seorang prajurit biasa. Kakang sudah masuk dalam jajaran orang penting. Secara pangkat, Kakang sudah menjadi menak. Darah saya jelata. Darah hanya tampak bila mengalir, Kakang. Biarkanlah darah jelata Kakang tersimpan dalam kulit dan baju seorang menak.
Maaf, Den. Maaf, Den. Barli itu kota raja ya? Betul, Den. Adi Pranaka! Adi Pranaka! Adi Pranaka! Adi Pranaka! Ini Kakang! Aku Abilawa! Kenapa adikku jadi budek ya? Biasanya tidak begitu. Tadi saya seperti mendengar seseorang memanggil nama saya. Kalian tunggu di sini. Baik. Adi Pranaka! Adi Pranaka! Adi Pranaka! Kakang Abilawa? Saya kira kuping Adi sudah budek. Tidak mendengar suara Kakang yang teriak-teriak. Padahal kalau di Pamayang, kuping Adi tajam. Mungkin agak bising oleh suara orang-orang dan derap kaki kuda. Ada apa Kakang kemari? Kan sudah saya bilang, untuk sementara, Kakang jangan kemari dulu. Sebelum Adi mempunyai kedudukan. Jangan marah dulu, Adi. Kalau tidak penting, Kakang tidak mungkin kemari. Ada berita apa? Cepat beritahu, karena saya sedang dinas. Beritanya juga soal Adi. Mari. Ikut saya, Kakang. Ada apa, Kakang? Itu, orang-orang Jampang Kolot pindah ke tengah hutan. Waktu Kakang mau pulang merabas hutan, tahu-tahu lihat rombongan orang lewat. Salah seorang dari mereka yang pernah kita tanya waktu di desa Jampang Kolot. Mereka pindah ke tengah hutan. Dan di tempat yang sangat tersembunyi itu, sudah banyak orang lain yang terdiri dari pemuda-pemuda lain. Mereka berlatih senjata, seperti mau ada perang. Kakang kesasar sampai ke Tanjung Singguru. Wah, Kakang lapar. Kakang, saya sedang ada pertemuan penting dengan Gusti Panglima Ringkin. Jadi tak bisa menemani Kakang. Ini buat beli makanan. Di sini banyak sekali penjual makanan. Adi sampai malam? Mungkin. Dan lagi, saya masih tinggal di asrama. Tidak boleh orang luar tidur di asrama. Jadi... Tidak apa-apa. Kakang bisa tidur di mana saja. Kalau Adi tidak perlu tenaga Kakang sebagai penunjuk jalan, Kakang juga bisa langsung pulang ke Pamayang. Oh ya, besok pagi Akang tunggu saya di gerbang masuk kota, sebelah selatan. Maaf Kakang, terpaksa saya tinggal. Saya tidak bisa menjamu Kakang lebih dari ini. Karena terus terang, saya belum siap menerima Kakang dalam keadaan saya masih begini. Tidak usah dirisaukan, Adi. Kakang tidak pernah minta diistimewakan. Yang penting Adi berhasil menjadi orang besar. Itu saja. Kakang sudah bahagia. Benar kata guru, Kakang tidak bisa betah tinggal di kota. Baiklah Kakang. Saya minta maaf kalau sikap saya menyakitkan hati Kakang. Saya tinggal dulu. Silahkan. Kakang juga mau beli cendol.
sama daging bakar. Orang itu harus dibunuh. Berbahaya sekali kalau sampai tempat persembunyian orang-orang kita ketahuan. Kalau begitu, kita harus cari Cakrabuana dan segera bertindak. Karti dan Ninga harus diberitahu tentang ini. Malam ini juga harus ada yang bergerak ke sana. Kalau Cakrabuana bisa membereskan laki-laki itu malam ini juga, saya kira kita tidak usah cepat-cepat melaporkan pada Karti. Kau yakin dia tidak tidur di rumah pengawal raja itu? Pasti. Saya dengar pengawal raja itu keberatan temannya menginap di rumahnya. Laki-laki itu hanya badannya saja yang besar. Dari tampangnya terlihat tolol. Kita harus segera bergerak. Pinggir! Brengsek! Ngomong apa kamu, ha? Awas kamu, nanti ku hajar kamu. Kalau kau tidak mampu, kubunuh kau. Mang, sudah mau tutup. Lihat, semua pembeli sudah pada pulang. Mamang masih saja nongkrong. Oh ya, jadi berapa semua? 3 kepeng. Mamang bukan orang sini ya? Ya bukan. Kalau orang sini, saya sudah pulang dari tadi sore. Mau tidur di mana? Oh, tidak tahulah. Saya sendiri juga bingung. Mau tidur di mana ya? Ya tidak tahu. Sebenarnya mau apa Mamang datang ke Badangkara? Mau cari saudara, adik saya. Ketemu? Ketemu? Ya sudah, tidur saja ke tempat adik Mamang. Tidak boleh. Adik saya mah tidurnya di asrama. Di asrama tentara. Oh, adik Mamang jadi tentara Madangkara? Betul. Ya sudah, tidur saja di sini. Terima kasih, Den. Tapi di luar. Hah? Ada tapang dan ada tikar. Kalau Mamang mau. Ternyata orang kota juga ada yang baik. Permisi. Mari. Kita harus membawa pasukan lengkap, Kakang Ringkin. Jangan tanggung-tanggung menumpas pemberontak-pemberontak Kuntala itu. Mereka tidak pernah senang melihat kemajuan negeri kita ini. Laporan dari pembantu Pranaka itu, apa bisa dipercaya? Sebab kalau tidak, lebih baik kita kirimkan mata-mata dulu. Dan ini tanggung jawab Branajiwa. Hamba Gusti. Hamba jamin, laporan pembantu hamba itu pasti benar, Gusti Panglima. Masalahnya, bukan tempatnya saja, tapi juga jumlah orang-orangnya. Ya, dia mengatakan lebih dari 200 orang, tepatnya seluruh penduduk Jampang Kolot, ditambah beberapa pemuda lagi yang sudah dilatih keprajuritan. Mudah-mudahan laporan ini benar, Panglima. Kalau begitu, bawa pasukan dengan lengkap. Dengan perbekalan untuk 1 pekan. Itu dia orangnya. Ingat, jangan sampai gagal.
Baik, Kakang. Jangan khawatir. Mau numpang tidur ya? Mari. Ayo, silakan. Ah, jangan malu-malu. Ayo. Kami bukan mau numpang tidur. Mau bunuh kamu. Jangan main-main. Mau bunuh saya kok. Bilang-bilang. Siapa yang main-main? Tutup bacotmu. Hajar. Jangan takut, Kakang. Aku masih sanggup melawannya. Ternyata kau boleh juga. Ayo lawan lagi aku. Ayo. Ya. Ini pembantu saya, Kakang Senopati. Dia yang tahu persembunyian orang-orang Jampang Kolot. Benar, Kisanak melihat mereka. Benar, Gusti. Kalau begitu, Kisanak ikut kami. Pamin, berikan kuda itu kepada orang ini. Baik, Gusti. Gusti, sebaiknya kita bergerak cepat. Hamba takut mereka akan pindah lagi. Semalam, hamba dikeroyok oleh 6 orang. Mungkin salah seorang dari mereka menguping pembicaraan hamba dengan Adi Pranaka kemarin siang. Pendapat Kisanak benar. Ke arah mana kita akan bergerak? Maksud Kakang Senopati, di mana persembunyian mereka? Oh, di hutan, dekat air terjun, Gusti. Penggawa Linggar. Siaga, Gusti. Bawa pasukanmu ke Bukit Limau. Aku dan pasukan berkuda harus bergerak lebih cepat. Baik, Gusti. Saya tidak bisa membayangkan kalau pertarungan itu akan sampai terjadi. Bukan masalah siapa yang akan menjadi korban, tapi suasana apa yang akan timbul. Paling tidak antara saya dengan Paman Patih Argani. Mantili, adik saya sendiri, dan Lasmini, anak Paman Argani yang sudah saya anggap juga sebagai adik. Apa pantas sebuah persoalan kecil seperti itu harus diselesaikan dengan kekerasan? Maafkan hamba, Baginda Prabu.
Bukannya hamba menganggap sepele persoalan ini. 2 kali hamba dihina. 2 kali hamba diusir dari negeri tumpah darah hamba sendiri. Negeri yang membuat masa kecil hamba terlunta-lunta, terpisah dari seorang ayah yang semestinya mendidik dan membesarkan hamba. Hamba rela terusir dari negeri ini, tapi dengan cara yang terhormat. Itulah sebabnya kenapa hamba menantang Mantili. Kanda Prabu, saya terima tantangannya. Saya akan kembali ke Kuntala kalau kalah. Tapi kalau dia yang kalah, dia akan menjadi orang terlarang masuk ke negeri ini seumur hidupnya. Bagaimana pendapat Paman? Saya benar-benar tidak bisa memutuskannya, Paman. Nanda Prabu, persoalan apapun, jangan sampai menyebabkan Ananda kehilangan kearifan. Sebagai seorang raja, Nanda harus berani menetapkan keputusan. Bagaimanapun pahitnya. Lasmini seorang pendekar. Dan Mantili pun begitu. Dan bagi para pendekar, tidak ada cara lain yang lebih terhormat selain pertarungan di arena yang jujur. Dengarkan sabdaku. Sebagai Prabu di negeri ini, aku memutuskan bahwa pertarungan antara Lasmini dan Mantili adalah pertarungan para kesatria yang akan memegang teguh watak kesatriaan mereka. Siapapun yang kalah harus meninggalkan Madangkara. Pertarungan ini akan dilakukan besok pagi. Ayo, baris yang rapi. Lain kali pasang senjata yang betul ya. Ya. Raden, lebih baik kita lari saja. Saya yakin kekuatan kita tidak memadai untuk melawan mereka. Raden harus tahu itu. Bicara apa kamu, Karti? Tidak. Aku bukan pengecut. Orang-orang kita butuh pimpinan. Aku tidak suka itu. Raden! Jangan pengaruhi aku lagi. Ayo! Cabut senjata kalian! Mana pasukannya, Di? Masih tertinggal di belakang. Mungkin mereka langsung mengepung tempat ini. Iya! Kakang!
Kita bereskan berdua saja, Di. Sebelum pasukan kita datang. Ini kesempatan baik buat kamu. Gagasan bagus, Kakang. Mari. Ya. Awas! Baik, Kakang. Maafkan kelancangan saya, Kakang Senopati. Tidak ada yang perlu dimaafkan. Malah sebaliknya. Saya kagum melihat kehebatanmu, Pranaka. Kejadian ini, beritanya akan terdengar sampai ke telinga Gusti Prabu. Saya yakin Gusti Prabu akan senang mendengarnya. Terima kasih. Kakak sudah terlalu berlebihan. Saya ikut lagi ke Madangkara atau... Tidak. Kakang harus kembali ke Pemayangan. Sampaikan salam saya kepada guru. Kudanya? Pakai saja, Kisanak. Pamayang terlalu jauh untuk berjalan kaki. Terima kasih, Gus. Kami yang harus berterima kasih kepada Kisanak. Dan sebenarnya, saya bisa mengusulkan supaya Kisanak diberi penghargaan. Dan kalau mau, Kisanak bisa diangkat sebagai prajurit utama. Terima kasih, Gusti. Hamba tidak bisa memutus diri. Hamba harus minta izin guru lebih dulu. Tapi hamba sudah cukup gembira. Adik hamba sudah menjadi abdi keraton. Permisi. Sebenarnya, dia itu siapa, Pranaka? Bantumu atau kakakmu? Dia meladeni saya sejak kecil. Sehingga terbiasa dengan adik. Oh. Ayo, maju! Lasmini tidak bisa dianggap enteng. Dia sudah mengenal ilmu kanuragan dari sejak kecil. Kakang sudah tahu kehebatannya. Seperti ilmu Gendewa Bidadari. Yang juga Kakang terima dari Nini Goreng. Keampuannya sangat luar biasa. Nyaris semua jenis serangan akan mampu ditangkalnya. Lalu, apa yang harus Dinda lakukan? Dinda, malu kalau sampai kalah. Siapapun akan malu kalau menderita kalah. Dinda minta nasihat Kakang Brahma untuk menghadapi Lasmini. Jurus Gendewa Bidadari akan sangat ampuh kalau dilakukan dengan tenang. Dinda bisa mengacaukannya. Kalau mampu membuat perasaan Lasmini terganggu,
sehingga dia menjadi marah dan kehilangan kecermatan jurusnya. Jangan terbawa irama jurus yang dia lakukan. Kacaukan tempo permainannya. Hanya segitu kepandaianmu. Rupanya lebih tinggi sombongmu daripada ilmu kanuragan yang kamu miliki. Dewata tidak akan membiarkan perempuan rusak seperti kamu tetap tinggal di Madangkara. Jahanam! Hap! Hiat! Hat! Hiat! Hiat! Ha! Hat! Hiat! Hat! Hiat! 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 Hap! Hiat! Hiat! Hat! Hiat! Hiat! Hat! Hiat! Hat! Hiat! Hap! Hiat! Hap! Hiat! Hap! Paman Argani, berat rasanya saya memutuskannya. Saya kira saya tetap harus meminta pertimbangan paman. Nanda Prabu, paman percaya apapun yang Nanda Prabu putuskan adalah yang terbaik dan paling bijak. Karena Nanda Prabu adalah utusan Dewata. Jangan ragu, Nanda. Putuskanlah. Paman akan dengan senang hati menerimanya. Terima kasih, Paman. Dengarkan keputusanku. Dalam pertarungan tadi, jelas Lasmini telah jatuh dan keluar menyentuh tanah. Maka menurut peraturan, dia dinyatakan kalah. Tidak, Gusti Prabu. Kekalahan harus ditentukan. Sampai salah seorang ada yang tewas. Pertarungan yang menyangkut keputusan raja harus mengikuti peraturan raja. Hukuman badan, baik penjara ataupun pengucilan, mungkin bisa berubah. Tapi kematian tidak mungkin dirubah. Sesuai perjanjian, maka kau harus segera meninggalkan Madangkara, Lasmini. Sampai kapanpun, aku tidak bisa memaafkan kamu, Tili.
pada kesempatan manapun. Aku akan tetap menantang kamu sampai tuntas oleh kematian. Lasmini. Kalau diterima jadi prajurit, saya takut Adi Pranaka akan salah paham. Dikira saya mau menyaingi. Kalau begitu, tidak usah. Ada baiknya kamu berada di luar alat penguasa. Jadi kamu bisa memberikan saran kalau adikmu lakukan tindakan yang menyimpang dari keadilan dan menyengsarakan rakyat kecil. Kalau saran kita mau didengar, kalau tidak, kewajiban kita hanya memperingatkan. Terserah dia. Orang yang bijak akan segera merubah perbuatannya kalau diingatkan. Sebab peringatan dari dewata biasanya akan lebih menyakitkan. Sampaikan saja surat ini padanya. Kamu tidak usah nginap kalau Pranaka keberatan. Dan mungkin dia masih tinggal di asrama. Tapi saya sebenarnya sudah mendengar dari para prajurit. Adi Pranaka sudah menjadi orang besar. Dan punya rumah pemberian dari raja di dalam lingkungan Kedaton. Omongan orang suka dilebih-lebihkan. Kapan kamu berangkat? Besok pagi, Guru. Hari ini saya akan numbuk padi dulu. Persediaan beras sudah tipis. Abilawa. Hati-hati kamu. Baik, Guru. Gonjang-ganjing di negeri kita telah reda. Awan mendung telah berganti dengan langit cerlang cemerlang. Semua terjadi karena kealpaan kita. Beruntung, Dewata segera memberi peringatan supaya kita tetap waspada pada tindakan orang-orang Kuntala yang tidak pernah lelah untuk menghancurkan kita. Rupanya kita termakan oleh upaya adu domba mereka. Adu domba antara rakyat dengan raja, antara pejabat dengan pejabat. Kita kurang waspada. Adanya penyusupan orang-orang Kuntala ke dalam tubuh kita. Kemudian kita saling curiga. Kemakmuran dan keamanan negeri ini membuat kita lupa dan hilang kewaspadaan. Gusti Prabu, saya menyesal telah menaruh kecurigaan kepada semua menteri-menteri muda.
bahkan kepada Paduka sendiri. Saya sadar setelah Panglima Ringkin dan Senopati Indra Kumala dapat menangkap dan membuktikan bahwa Jawad dan Ranggalela telah terlibat dalam rencana makar itu. Mungkin dosa saya terlalu besar untuk dapat dimaafkan. Paman Ranggatal, saya tidak pernah menganggap Paman sudah melakukan kesalahan besar. Saya hanya ingin membuktikan apa yang Paman tuduhkan itu sebenarnya kurang tepat. Paman dengan tegas mengajukan pengunduran diri. Tapi kami tetap menempatkan Paman pada jabatan semula. Itu sebabnya kenapa hari ini Paman kami undang. Maaf Nanda Prabu. Terus terang, mata Paman terkecoh oleh sikap adu domba orang Kuntala. Paman termakan oleh mulut pekatik Paman, Sirangin. Orang yang ternyata termasuk orang penting Kuntala yang menyusup ke rumah Paman. Kalian pergi saja. Tinggalkan kami berdua ya. Pergilah. Secepatnya, Kanda akan melamar Dinda. Begitu Gusti Prabu mengangkat Kanda menjadi wakil Panglima. Kenapa harus menunggu itu? Dinda yakin Kanda pasti naik pangkat. Kanda menginginkan perkawinan kita menjadi perkawinan agung. Bukan perkawinan orang kebanyakan. Silakan. Adi Pranaka. Siapa itu? Tidak tahu aturan. Akhirnya bisa masuk juga. Wah. Orang gunung itu perlu diajar tata krama. Adi, saya bawakan daging kijang kering kesukaanmu, Adi. Ai, rumahmu besar sekali. Siapa yang mengizinkan kamu kemari? Penjaga yang tadi. Tidak pantas menghadap pembesar dengan berteriak-teriak seperti itu. Dasar orang gunung. Tidak tahu tata krama. Kakang memang orang gunung. Adi kan kenal suara Kakang memang keras begini. Jangan panggil Adi lagi padaku. Sekarang cepat pergi dari sini. Aku tidak mau melihat kamu ada di Madangkara. Tidak, Adi. Aku tidak mau. Mengapa kamu berubah menjadi begini? Pergi! Kalau tidak mau pergi, kau akan merasakan pukulan tapa mayaku. Jangan, Adi. Nanti kualat.
kalau kau menggunakan ajian itu untuk orang yang tidak bersalah. Cepat angkat kakimu. Sebelum kemarahanku tidak mampu kukendalikan lagi. Jangan, Adi. Jangan lakukan itu. Ingat, Di. Aku kakangmu. Kakang bisa mengerti apa yang Adi rasakan. Kakang janji tidak akan mengganggu Adi. Ya. Kanda. Benarkah dia kakakmu? Iya. Jangan, Adi. Kakang mohon. Kakang! Kakang Abilawa! Tega kau menyakiti kakangmu, Adi. Maafkan Adi. Saya kira Kakang tadi mau melawan. Kakang, maafkan Adi. Kakang mau ambil surat dari guru. Untukmu. Kakang. Kakang. Maafkan Adi. Sebenarnya saya mencintai Kakang Pranaka apa adanya. Saya tahu dia orang gunung. Bukan darah biru. Tapi rupanya dia berusaha menghilangkan masa lalunya. Ayah. Dia selalu menolak mengakui Abilawa itu sebagai kakak kandungnya. Sayang, anak itu tidak kuat moralnya. Anakku Pranaka, aku dan kakakmu gembira mendengar kau terus-menerus naik pangkat. Semoga kau akan menjadi pemimpin yang bijaksana dan tidak melupakan asal-usulmu. Kau akan memikirkan rakyat kecil karena kamu berasal dari sana. Kakakmu Abilawa tidak mau ketika kusuruh ikut mengabdi di Madangkara. Dia tetap lebih memikirkan aku. Kami hanya mengharap kau selalu sejahtera. Semoga Dewata selalu menunjukkan jalan yang lurus kepadamu. Dari gurumu, Atiyata.